Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi-Nya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriringan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan tentang betapa pentingnya memiliki ketakwaan sebagai seorang muslim. Takwa merupakan landasan yang menjadi kunci keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, dan harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ketakwaan juga adalah cara untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa mendorong kita untuk menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ketakwaan mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia.
sehingga kita perlu mengembangkan ketakwaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kita bersosial bermasyarakat. Ketakwaan memotivasi kita untuk berperilaku baik dan memperlakukan orang lain dengan cara baik dan adil, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah Jumat pada siang hari ini, marilah kita untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Bulan Sya'ban, Pintu Gerbang Bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tema ini penting untuk kita sampaikan, mengingat saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan seolah menjadi paket yang ditunggu-tunggu oleh kita umat Islam, dengan banyaknya doa yang dipanjatkan, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bulan Sya'ban, bulan yang sangat agung. Di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya ada di bulan ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Hadis riwayat Anas bin Malik. Rasulullah SAW sebagai contoh dan teladan bagi kita umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa Rasulullah SAW melebihi bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hadirnya bulan Sya'ban ini sebelum bulan Ramadan seolah menjadi sebuah pintu gerbang untuk mengingatkan kita untuk menyiapkan diri dan bekal persiapan kita yang cukup untuk menghadapi dan memasuki suasana serta kondisi baru, agar kita tidak kaget memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW telah memberi contoh dan tauladan bagi kita untuk melakukan latihan-latihan di bulan Sya'ban ini, berupa meningkatkan kuantitas dan kualitas puasa kita. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah
memperbanyak puasa dalam satu bulan selain bulan Sya'ban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Latihan puasa di bulan ini penting karena pada bulan Ramadan nanti kita umat Islam akan menjalankan kewajiban kita yang menjadi salah satu rukun Islam, yakni berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Dengan memulai latihan puasa di bulan ini, maka saatnya nanti kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tubuh kita akan sudah terbiasa dengan perubahan pola makan seperti bulan-bulan lainnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya ibadah puasa yang kita rutinkan pada bulan ini, kita juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita lainnya, seperti membaca Al-Quran, solat, berzikir, dan membaca salawat. Terkait dengan membaca salawat, memang bulan ini merupakan bulan yang spesial untuk Nabi Muhammad SAW dan dianjurkan banyak membaca salawat kepadanya. Pasalnya pada bulan ini diturunkan sebuah ayat yang diperintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita saja sebagai umat manusia, Allah dan malaikatnya pun dalam ayat ini disebutkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di bulan Sya'ban ini mari kita gapai kualitas dan kuantitas ibadah kita dengan mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Mari kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa di masa lalu dengan mengucapkan istighfar astaghfirullahalazim, serta mengucapkan rasa syukur karena kita masih diberikan umur yang panjang bisa bertemu dengan bulan Sya'ban dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus kita mempersiapkan diri kita memasuki gerbang masa depan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sirami tanaman amal ibadah kita yang telah kita tanam di bulan Rajab. Dan marilah kita pupuk dan kita sirami tanaman ibadah kita karena di bulan Sya'ban ini, sehingga nantinya di bulan suci Ramadan kita bisa memanen amal ibadah kita dengan baik. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat perihal tentang keutamaan di bulan Sya'ban ini. Marilah kita untuk selalu menjadi orang-orang yang termasuk bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan bulan Sya'ban ini. Dan kita bisa termasuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, khatib mengingatkan untuk diri khatib sendiri dan untuk kita jamaah Jumat untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan ketakwaan seseorang bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.